Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odin Nurlani dengan NICCP 244 dari Universitas Alma-Ata, Program Studi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan membahas perbandingan antara dua sistem ERP yang populer, yaitu Odoo dan Microsoft Dynamics. Nah, sebelumnya apa sih sistem ERP itu? Jadi, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan perangkat lunak yang mengintegrasikan semua proses bisnis penting dalam sebuah perusahaan, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan juga rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa manfaat ketika menerapkan sistem ERP. Di sini saya mencantumkan ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, sistem ERP dapat mengotomatisasikan tugas-tugas repetitif, mengurangi kesalahan manusia, dan juga membebaskan waktu tugas yang lebih strategis. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi. Nah, sistem ERP menyediakan data yang real time dan terpusat, memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi. Nah, sistem ERP memungkinkan berbagai departemen untuk bekerja sama secara efisien, meningkatkan komunikasi dan mengurangi silos. Kemudian yang terakhir di sini meningkatkan profitabilitas. Nah, dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem ERP dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan juga meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, tinjauan umum Odoo dan Microsoft Dynamics 365. Nah, untuk Odoo itu sendiri merupakan ERP open source dengan fleksibilitas tinggi dan mudah dikonfigurasi, memenuhi kebutuhan berbagai jenis bisnis. Kemudian untuk Microsoft Dynamics itu sendiri, itu ERP yang terintegrasi dengan platform Microsoft, menawarkan fitur yang kuat dan dukungan teknis yang kuat, cocok untuk perusahaan yang besar seperti itu. Kemudian selanjutnya benchmarking Odoo berkelanjutan versus dengan ERP non yang berkelanjutan. Nah, untuk Odoo berkelanjutan, Odoo itu dibangun dengan filosofi keberlanjutan, meminimalkan jejak karbon dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sedangkan ERP non berkelanjutan itu merupakan sistem ERP tradisional yang tidak dirancang dengan fokus pada keberlanjutan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu benchmarking fleksibilitas dan modul Odoo dan Microsoft Dynamics 365. Nah, untuk Odoo itu sendiri memiliki fleksibilitas tinggi dengan berbagai modul dan fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kemudian untuk Microsoft Dynamics 365 itu memiliki fitur yang lengkap terintegrasi, tetapi fleksibilitasnya mungkin terbatas karena hanya fokus pada solusi yang terstruktur. Kemudian untuk benchmarking biaya Odoo dan Microsoft Dynamics, untuk Odoo itu sendiri harganya yang lebih terjangkau, kemudian opsi open source dan paket layanan yang beragam. Nah, untuk Microsoft Dynamics 365 itu berbiaya yang lebih tinggi, terutama untuk fitur tambahan dan layanan yang premium. Kemudian benchmarking dukungan fokus industri, skalabilitas Odoo dan Microsoft Dynamics 365. Nah, untuk dukungan fokus industri dan skalabilitas itu sangat penting bagi perusahaan yang berkembang. Nah, Odoo dan Microsoft Dynamics ini masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hal ini. Yang pertama, bagian fokus industri. Nah, Odoo ini memiliki aplikasi khusus industri seperti Odoo Retail dan Odoo Manufacturing. Sementara Microsoft Dynamics itu menawarkan solusi industri yang lebih luas. Kemudian dalam skalabilitas. Nah, Odoo dapat mengakomodasi pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah, sementara Microsoft Dynamics itu dirancang untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang lebih kompleks lagi. Kemudian terkait dengan dukungan, nah Odoo itu memiliki komunitas yang open source yang aktif, sementara Microsoft Dynamics itu menawarkan dukungan langsung dari Microsoft. Selanjutnya untuk perbandingan dari tampilan UI UX Odoo dan Microsoft Dynamics. Nah, untuk tampilan UI dari Odoo itu sendiri
memiliki antarmuka yang simpel, kemudian mudah digunakan dan juga ramah bagi pengguna baru. Untuk UI dari Microsoft Dynamics itu antarmukanya yang canggih dan kompleks dengan banyak fitur dan opsi yang dapat disesuaikan. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah, baik Odoo dan Microsoft Dynamics 365 ini merupakan sistem ERP yang kuat. Nah, yang mana masing-masing itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Untuk rekomendasi sendiri itu tergantung dari kebutuhan bisnis, baik dari dilihat dari skala ukuran perusahaan dan juga prioritas dari perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai benchmarking sistem ERP Odoo versus Microsoft Dynamics. Cukup sekian, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.